Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Margaret Simanjuntak, dengan NIM 2030 yang akan menjadi moderator. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Daniel Gabriel Septianu Tagalung dengan NIM 2016, Ilhan Maulana Ainar dengan NIM 2043, Yosefina PD Simanjuntak dengan NIM 2063, dan Ricky Martin Sitompul dengan NIM 2064. Adapun tujuan kami di sini untuk mempresentasikan hasil yang kami dapat, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam memilih warung Madura. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, Ricky Martin. Kepada Ricky, dipersilakan. Adapun analisis faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik karena preferensi dan sikap terhadap objek setiap orang berbeda. Selain itu, konsumen berasal dari beberapa segmen sehingga apa yang dibutuhkan dan diinginkan juga berbeda. Produsen produsen perlu memahami perilaku konsumen terhadap produk atau merek yang di pasar. Selanjutnya, perlu dilakukan berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang dihasilkan. Perbedaan warung kelontong sebagai penyedia barang sehari-hari menepati peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, memahami pendalaman terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih warung kelontong menjadi hal yang esensial. Analisis faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik terkait preferensi konsumen, sehingga memiliki warung kelontong dan para pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah strategis dalam meningkatkan daya saing yang berkelanjutan bisnis. Dalam hal ini kami akan membahas beberapa faktor kunci yang berpotensi mempengaruhi keputusan konsumen, melibatkan aspek-aspek seperti lokasi warung, kualitas produk, harga, dan faktor lainnya yang relevan. Warung-warung Madura umumnya menjual beberapa produk kebutuhan sehari-hari. Produk yang ditawarkan mulai dari jajanan ringan hingga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, gas LPG. Tidak hanya menjual sembako, namun sudah mulai menjual pulsa hingga bahan bakar seperti bensin. Uniknya, warung Madura adalah warung yang tidak terlalu besar namun buka hingga 24 jam. Salah satu kunci sukses yang dapat dilakukan warung Madura adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen memilih warung Madura sebagai tempat pilihan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun metode yang kami ambil dalam penelitian ini, kami mengambil objek dalam penelitian ini adalah pelanggan warung Madura yang berada di Jimbaran, Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih warung Madura dan mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keputusan konsumen dalam memilih warung Madura, baik secara simultan maupun secara finansial. Dalam pengambilan sampel, untuk sebuah penelitian dapat digunakan kuesioner. Adapun teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental sampling, yaitu metode sampel yang dengan melakukan pengumpulan data melalui siapa saja yang ditemuinya, tidak peduli apakah responden yang dihubungi memiliki keterkaitan dengan penelitian ataupun tidak.
Dalam sampel ini, sampel yang ditetapkan sebanyak 30 responden yang dianggap sudah mewakili. Dalam mengetahui pendapat responden, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, maka digunakanlah kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode statistik package for the social science atau SPSS. Dalam hal ini maka digunakan pendekatan skala Likert dengan menggunakan 5 kategori. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana tabel skala Likertnya yang pertama itu pernyataan sangat tidak setuju dengan nilai 1, yang kedua tidak setuju nilainya 2, kurang setuju dengan nilainya 3, kurang setuju 3, pernyataan setuju nilainya 4, sangat setuju nilainya 5. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan dari analisis faktor yang telah dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui tujuan pengertian dari analisis faktor. Ini merupakan analisis yang sering digunakan untuk mengidentifikasi variabel dasar atau faktor yang menerangkan pola hubungan dalam suatu himpinan variabel observasi. Untuk analisis yang pertama, yaitu menggunakan analisis deskriptif, menggunakan KMO, yaitu Kaiser-Meyer Measure of Sampling Adequacy, dan Bartlett Test. Pada tes ini, jikalau didapat nilai KMO-MSA lebih dari 0,5, maka proses analisis dapat dilanjutkan. Untuk hasil yang kami dapatkan, nilai KMO-MSA ini berjumlah 0,769 atau di atas 0,5, maka analisis selanjutnya dapat dilakukan. Untuk selanjutnya, analisis yang kedua yaitu melihat variabel-variabel mana saja yang layak untuk dilanjutkan dianalisis dengan melihat tabel anti-image matrix pada tabel di bawah ini. Nilai anti-image matrix ditandai dengan adanya huruf A di sebelah nilainya. Jika didapatkan nilai tersebut melebihi nilai 0,5, maka variabel tersebut layak untuk dianalisis. Pada hasil yang telah didapatkan, ternyata semua variabel yang dihitung melebihi nilai acuan yaitu 0,5, maka semua variabel dapat dianalisis. Untuk selanjutnya yaitu hasil dari output communalities. Dalam nilai extraction harus lebih dari 0,50 sebagai syarat komunitas terpenuhi. Pada tabel di bawah ini terdapat setiap nilai extraction yang sudah melebihi 0,5, yang berarti setiap indikator yang digunakan memiliki hubungan kuat dengan faktor yang dibuat. Pada angka extraction juga menunjukkan seberapa besar sih faktor yang terbentuk untuk menerangkan varian suatu variabel. Seperti pada variabel harga terdapat nilai 0,915 yang berarti sebesar 91,5% lah variabel tersebut dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian seterusnya untuk variabel selanjutnya dan variabel yang lainnya. Untuk berikutnya yaitu perhitungan dengan total variance explained, yang menunjukkan sejauh mana sih variabilitas total dalam data yang didapatkan, yang dijelaskan oleh faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang dihasilkan oleh analisis faktor. Pada tabel di bawah ini terdapat 3 kolom extraction sums of square loadings
yang menjelaskan berapa persen sebuah faktor variabel dapat menjelaskan suatu varian. Untuk faktor yang pertama, sudah dilihat terdapat angka 52,960 yang berarti variabel tersebut dapat menjelaskan satu faktor dengan nilai 52,9%. Begitu pula selanjutnya sampai ke 3 faktor. Untuk selanjutnya itu merupakan output komponen matriks. Nah, pada komponen matriks ini belum didapatkan hasil yang terlalu jelas pada nilai tertinggi indikator dari setiap faktor. Oleh hal tersebutlah komponen matriks ini harus dilakukan analisis selanjutnya dengan metode rotasi. Pada hasil rotasi di bawah terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu pada faktor pertama meliputi 5 variabel yang nilainya lebih dari 0,5, yaitu ada X2, ada variabel 2 yaitu tampilan dan toko dan produk, X3, variabel X3 yaitu atau faktor X3 yaitu merupakan informasi produk dan ketersediaan. Selanjutnya ada X4 akses produk, X6 promosi, X8 akses toko. Untuk faktor yang kedua meliputi 3 variabel juga, meliputi 3 variabel yang nilainya lebih dari 0,50. Pertama ada X4 yaitu kualitas produk, faktor X5 pelayanan, faktor X7 yaitu akses toko. Untuk faktor F3 atau faktor yang ketiga atau F3 meliputi hanya satu variabel yang nilainya lebih dari 0,50 yaitu X1, faktor 1 atau variabel 1 yaitu harga. Untuk penamaan faktor yang diambil dari setiap indikator itu menggunakan nilai tertinggi dari setiap variabel yang dihasilkan. Untuk faktor 1 yaitu yang sangat mempengaruhi yaitu promosi, yang faktor 2 yaitu pengiriman, yang faktor 3 yaitu harga. Untuk selanjutnya di bagian kesimpulan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Terima kasih. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu analisis faktor merupakan suatu metode pengolahan data yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami struktur dasar dari sekumpulan variabel. Penelitian ini memilih Warung Madura sebagai tempat untuk pengamatan dengan memilih 8 faktor yang akan digunakan sebagai parameter penilaian. Adapun faktor-faktor tersebut adalah harga, tampilan toko dan produk, informasi produk dan ketersediaan, kualitas produk, pelayanan, promosi, pengiriman, dan akses toko. Setelah dilakukan survei menggunakan kuesioner, dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor utama yang mendasari seseorang untuk memilih Warung Madura sebagai tempat berbelanja, yaitu promosi, pengiriman, dan juga harga. Baik, untuk selanjutnya diserahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, sekian dari kelompok kami yang telah menjelaskan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dalam memilih Warung Madura. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.